Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Vela. Hari ini kita belajar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, makna proklamasi yaitu dari bahasa Yunani proklamasio, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh rakyat. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi adalah terbebasnya rakyat Indonesia dari penjajahan dan tonggak awal berdirinya negara Indonesia. Peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi yaitu Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 karena dua hal, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok di Karawang yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh generasi muda, kemudian dijemput oleh Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto kembali ke Jakarta. Setelah dua tokoh tersebut kembali ke Jakarta, maka dirumuskanlah teks proklamasi tersebut di kediaman Laksamana Muda Maida yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan naskah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah naskah proklamasi siap, maka dibacakanlah naskah tersebut oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Yusuf Kunto. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu: 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai negara Jepang. 2. Tonggak sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Berikut tindakan positif untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pelajar, kita harus giat belajar, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan kehidupan yang demokratis, pemuda sebagai agen perubahan dan persatuan sesuai Sumpah Pemuda, dan yang terakhir menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekarang kita membahas mengenai bela negara. Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara dilakukan secara fisik dan juga non-fisik. Nah, contoh bela negara sebagai pelajar yaitu 1. Menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 2. Masuk sekolah tepat waktu. 3. Memakai seragam bagi anak sekolah. 4. Ikut berprestasi dan membanggakan sekolah. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Anak-anak siswa kelas 6 tetap semangat.